nyanyi angkat tangan ke atas. Musik bang. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan yang Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon Tuhan sertai ibadah kami. Tuntun kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah adik-adik, kembali kita angkat pujian kita yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 355, bait pertama sampai bait yang kedua. Musik bang. Jangan sesat dengan saudara.
Baiklah adik-adik, pembacaan epistel kita pada minggu hari ini terambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 18. Demikian bunyinya. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ayat 19, ayat yang terakhir. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Sedemikian jauh epistel kita pada minggu hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lebih dulu bernyanyi. Ayo bang musik. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, doanya boleh adik-adik ikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai kami Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberi kami hikmat pengetahuan agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan. Tuhan, hadirlah Engkau dalam hati dan pikiran kami.
kami siap menerimamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Silahkan adik-adik membuka Alkitabnya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Kita membacanya bersama-sama, suaranya harus kuat. Kita membacanya ya. 1, 2, 3. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu Rogate. Adik-adik tahu arti Minggu Rogate? Minggu Rogate itu adalah artinya adalah berdoa. Jadi pada hari Minggu ini adalah hari kita masih merayakan Paskah dan nanti pada hari Kamis nanti kita juga akan merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik sekalian, adik-adik mungkin masih mengingat cerita Tuhan Yesus disalibkan. Setelah hari ketiga Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus telah bangkit. Jadi pada saat itu, pada saat hari Minggu, pada saat subuh-subuh, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Tetapi di sana mereka tidak menemukan Tuhan Yesus. Siapa yang Maria Magdalena temukan? Ternyata di sana ada malaikat. Dan tahu nggak adik-adik apa yang disebutkan malaikat kepada Maria Magdalena? Malaikat tersebut mengatakan, disuruh malaikat tersebut, Maria Magdalena mendatangi murid-murid Tuhan Yesus dan menyuruh mereka ke Galilea untuk menemui Tuhan Yesus. Jadi apa adik-adik tadi? Pada hari Minggu pagi, pada saat Maria Magdalena ke kubur Yesus, mereka ketemu dengan malaikat. Dan malaikat tersebut menyuruh Maria Magdalena menemui murid-murid Tuhan Yesus. Dan Maria Magdalena, pada saat Maria Magdalena berjalan ke Galilea, Maria Magdalena ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata lagi kepada Maria Magdalena, minta tolong tuh, disuruh menyampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus agar murid-murid Tuhan Yesus ke Galilea. Jadi yang menyuruh murid-murid Tuhan Yesus ke Galilea itu ada dua, ada malaikat, ada Tuhan Yesus. Nah, karena sudah ada pesan tuh bahwa murid-murid harus ke Galilea, murid-muridnya pergilah ke Galilea. Nah, di ayat 16, adik-adik boleh membacanya kembali. Di ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka berjalan tuh murid-murid Tuhan Yesus ke Galilea. Mereka pergi ke bukit. Dari ayat 17-nya, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu setelah di Galilea, setelah mereka ke bukit, mereka ketemu Tuhan Yesus. Begitu ketemu Tuhan Yesus, mereka langsung menyembah Tuhan Yesus. Tetapi sangat disayangkan ya adik-adik ya, ternyata dari 11 orang itu masih ada yang ragu-ragu. Mereka ragu-ragu dengan Tuhan Yesus. Mereka itu terkejut tuh. Karena apa? Karena 3 hari sebelumnya Tuhan Yesus kan disalib. Tuhan Yesus kan mati. Jadi mereka masih ada ragu-ragunya. Nah, adik-adik,
kok Tuhan Yesus tahu ya kalau ada muridnya yang ragu-ragu? Adik-adik, Tuhan Yesus itu hebat ya. Dia maha tahu. Dia tahu kalau ada murid-muridnya yang ragu-ragu. Nah itu adik-adik, Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk mengetahui isi hati kita. Jadi adik-adik tidak bisa menipu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengetahui isi hati kita. Jadi walaupun muka kita tersenyum, mungkin kita kelihatan ramah, tapi kalau dalam hati kita nih, kita tuh ada rasa benci tuh dalam teman itu. Dia ada merasa benci, ada merasa marah dalam temannya. Tuhan Yesus tahu. Jadi kita tidak perlu begitu adik-adik ya. Kita harus selalu memiliki hati yang tulus. Kita tidak perlu ragu-ragu. Jadi kita harus menunjukkannya adik-adik. Karena apa tadi adik-adik? Tuhan Yesus itu maha tahu. Dia tahu isi hati kita. Jadi kita juga harus begitu adik-adik. Kita tidak perlu ragu-ragu karena Tuhan Yesus itu maha tahu. Kemudian adik-adik, di ayat 18 kita bacakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus itu tahu murid-muridnya ragu-ragu, Tuhan Yesus itu berkata, ini nih, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini kalimat pernyataan Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya. Biar murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa di bumi dan di sorga. Jadi kuasa Tuhan itu terbatas gak ya? Tidak. Kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Di sorga dan di bumi Tuhan Yesus itu berkuasa. Jadi keraguan-raguan yang awal-awal itu perlu nggak ya? Enggak tuh. Kenapa kita harus ragu-ragu? Karena Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus berkuasa atas di bumi dan di sorga. Jadi Tuhan Yesus itu bisa untuk mengetahui apa yang terjadi di sorga dan di bumi. Kita tidak perlu ragu. Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita tidak ragu-ragu, kita harus percaya Tuhan Yesus dan kita harus mengimani Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik, di ayat 19 kita baca kembali. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu kan, dia itu karena memiliki kuasa di bumi dan di sorga, jadi dia mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk memberikan murid-muridnya kewenangan juga. Jadi kata Tuhan Yesus tuh kepada murid-muridnya, pergilah, jadikan semua muridku. Jadi maksud Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya, supaya murid-murid Tuhan Yesus harus mulai bekerja. Karena sebentar lagi kan Tuhan Yesus gak ada lagi nih di bumi. Sebentar lagi Tuhan Yesus kan akan terangkat ke surga kan. Jadi Tuhan Yesus mau biar murid-muridnya melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Nah adik-adik sekalian, kalau Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk apa tadi ya? Untuk membaptis dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Kalau anak-anak sekolah minggu, kalau Tuhan Yesus menyuruhnya, apakah dengan menyuruh membaptis? Tidak adik-adik. Ternyata kalau anak-anak sekolah minggu tersebut lebih sederhana loh Tuhan Yesus menyuruhnya. Bagaimana caranya ya? Kita kalau mau bersaksi, mau menjadikan semua muridku untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus sangat sederhana menyuruhnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara adik-adik menjadi saksi hidup. Apa sih Kak saksi hidup itu? Saksi hidup itu adalah adik-adik menjalankan semua firman Tuhan. Seluruh perintah Tuhan adik-adik laksanakan. Jadi misalnya nih adik-adik harus sopan santun, menurut nasihat orang tua, melaksanakan firman Tuhan, adik-adik harus ramah, harus sopan. Aduh, kayaknya contoh-contohnya banyak sekali. Kira-kira adik bisa dengar ya. Jadi sangat sederhana kan? Untuk memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik. Jadi kalau adik-adik itu sudah melaksanakan firman Tuhan, adik-adik itu sudah bersaksi.
Jadi adik-adik itu saksi hidup. Jadi nggak usah harus kita pergi ke rumah orang, kita harus membawa Alkitab nih, kita bilang dengan orangnya, ayo dong kita baca Alkitab. Tidak perlu, cukup adik-adik menunjukkan diri adik-adik sebagai saksi hidup, sebagai murid Tuhan Yesus. Adik-adik murid Tuhan Yesus tidak? Murid Tuhan Yesus ya. Jadi kalau menjadi murid Tuhan Yesus harus menurut semua perkataan Tuhan Yesus. Karena kalau adik-adik sudah sopan, adik-adik mengikuti nasihat orang tua, adik-adik ramah tamah, adik-adik rajin, itu semua ajaran Tuhan Yesus. Percaya tidak? Itu semua ajaran Tuhan Yesus. Harus percaya ya. Kemudian adik-adik juga di ayat yang ke-20, Tuhan Yesus juga berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, karena adik-adik di ayat 20 ini Tuhan Yesus lebih tegas lagi mengatakannya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini juga perintah untuk kita. Kita harus melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus. Kita taunya perintah Tuhan Yesus itu dari mana ya Kak ya? Iya ya, dari mana ya kita taunya ya? Kalau Tuhan Yesus itu memerintahkan kita ya. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tahu dong, masa sih nggak tahu? Ya, kalau perintah orang tua itu adalah perintah Tuhan Yesus. Percaya kan? Nah, kalau mau lagi adik-adik, selain perintah Tuhan Yesus, adik-adik baca Alkitab. Di dalam Alkitab ini banyak perintah Tuhan Yesus yang bisa adik-adik tahu dan bisa adik-adik laksanakan. Tetapi ada nih yang mengatakan, nggak bisa dong Kak, kami kan manusia biasa, kami kan banyak kekurangan. Tuhan Yesus tidak mau mendengar jawaban begitu. Kita harus bisa mengerjakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu beserta kita, Dia membantu kita. Selain Tuhan Yesus mengajarkan kita, Tuhan Yesus juga selalu menyertai kita. Jadi kalau kita berbuat baik, Tuhan Yesus akan membantu kita untuk berbuat baik. Jadi adik-adik jangan ragu lagi. Kan? Tadi Tuhan Yesus, kakak sudah jelaskan, Tuhan Yesus itu tahu isi hati kita kan? Tuhan Yesus juga sudah menguatkan kita kalau kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Jadi, dan terakhir janji Tuhan Yesus, mari kita baca adik-adik sekali lagi. Janji Tuhan Yesus di ayat 20b, kita baca keras-keras biar adik-adik yakin. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik, ternyata janji Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia berjanji, Tuhan Yesus itu berjanji kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, adik-adik tahu nggak ya akhir zaman itu sampai kapan ya? Tidak ada yang tahu. Jadi kalau akhir zaman itu waktunya tidak terbatas. Waktunya panjang sekali. Jadi seumur hidup kita, seumur kita bernafas, Tuhan itu menyertai kita. Hebat Tuhan Yesusnya. Luar biasa janji Tuhan Yesus tersebut. Jadi adik-adik, apakah adik-adik masih ragu lagi untuk memberitakan Injil? Jangan ragu lagi. Kita harus bisa menjadi saksi hidup. Ayo, tadi masih ingat gak ya saksi hidup itu bagaimana ya? Ya, saksi hidup itu kita melakukan semua perintah Tuhan. Kita melakukan semua firman Tuhan. Kita akan menjadi saksi hidup. Dan orang-orang akan melihat bahwa kita adalah murid Yesus. Nah adik-adik, demikian tadi cerita kakak. Jadi semoga apa yang telah kakak sampaikan cerita ini, adik-adik bisa mengerti, kemudian adik-adik bisa ingat, adik-adik bisa melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan penekanan kakak pada hari ini, karena hari ini adalah hari Minggu Rogate, hari Minggu berdoa, jangan lupa adik-adik berdoa. Berdoanya kapan ya kak? Kita berdoanya setiap saat. Jadi tidak dibatasi waktu ya, harus 5 kali dalam sehari. Tidak. Kita berdoa setiap saat. Harus tutup mata nggak kak? Kalau memang memungkinkan kita tutup mata, kita tutup mata. Tapi kalau tidak, misalnya nih adik-adik nih sambil berjalan. Adik-adik mau berdoa boleh. Kemudian misalnya adik-adik ini main sepeda. Adik-adik sambil main sepeda, adik-adik berdoa boleh? Boleh. Jadi ingat ya adik-adik ya, kita juga bisa
bersaksi dengan kita berdoa, terutama untuk hari ini, hari Minggu Rogate. Misalnya kakak bawa contoh ya, misalnya adik-adik nih, lagi makan di rumah makan. Karena lihat kiri kanan, rame nih orang nih. Kak jadi berdoanya. Jangan ya adik-adik ya. Kalau kita berdoa, berarti kita juga menjadi saksi Kristus. Jadi adik-adik, di hari Minggu Rogate ini, marilah kita memberitakan Injil. Marilah kita menjadi pendoa. Demikian adik-adik cerita hari ini, semoga adik-adik dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Menutup cerita kakak hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, doanya boleh diikuti. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyertai kami, sudah membimbing kami untuk belajar firman Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan, saksi-saksi hidupmu Tuhan. Bantu kami Tuhan dalam melaksanakan kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Kiranya Engkaulah selalu memegang tangan kami Tuhan, menuntun langkah kami Tuhan, agar kami Tuhan tidak ragu lagi di dalam menjalankan kehidupan kami ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ayo persembahannya disiapkan. Kita akan doakan persembahan kita, diangkat tangan kanannya. Kita berdoa 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan, inilah persembahanku. Terimalah Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425, berkumandang suara dari seberang. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami beribadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan adalah waktu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada saat kami ibadah. Kiranya Tuhan ibadah kami ini, terimalah Tuhan, agar nama-Mu Tuhan dapat kami muliakan di atas dunia ini Tuhan. Terimalah ibadah kami ini Tuhan, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang akan melaksanakan firman-Mu Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami juga tadi telah menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya berkati jugalah Tuhan persembahan kami tersebut Tuhan, agar dapat Tuhan untuk memperluas Tuhan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan ini Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
kasih